Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, apa kabar saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada? Salve, jumpa lagi dengan saya Melki Pangaribuan yang hari ini suaranya kurang baik, agak serak-serak basah. Semoga tidak mengganggu dalam permenungan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita hari ini mendengar sabda Yesus kepada para muridnya. Wow, apa tuh ya? Tadi sudah dibacakan di Injil sebelumnya. Tentang dosa, saksi, pengakuan, dan apa aja yang kita minta pada Tuhan, Tuhan kabulkan. Nah, yang menarik dalam permenungan saya adalah tentang dosa. Wah, dosa lagi siapa yo? Yang tidak merasa berdosa, itu dosa paling berat loh. Dan kita harus sadar bahwa pengampunan Tuhan, dan ketika kita ingin menghakimi orang lain berbuat salah, tunggu dulu, ingat dulu. Seperti Tuhan pernah bilang di bacaan yang lain, lihat dulu balok di matamu. Tapi Injil hari ini Tuhan berkata apa? Kalau orang lain bersalah pada kita atau punya dosa, kita tegur baik-baik. 4 mata, face to face. Mata ketemu mata. Lalu kalau misalnya dia ngeyel, ngebantah, kita panggil saksi bahwa dia tertuduh berdosa atau mungkin punya kesalahan. Kita jadi hakim di dalam suatu komunitas atau masyarakat. Yang paling penting ketika kita dalam jemaat, kita jangan main sikut-sikutan. Wah, dia berdosa, dia ini lebih suci dan sebagainya. Atau dia lebih kotor daripada kita. Tapi Tuhan menghendaki kita berkumpul, bersatu hati. Ungkapin perasaan-perasaan kita yang mungkin dia tidak baik, mungkin dia berbuat jahat terhadap komunitas atau di hidupnya. Nah, kita bersatu padu untuk tetap setia sebagai murid-murid Kristus. Lalu yang kedua, di bagian ayat yang saya baca ini tentang apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Wow, permenungan saya ingat jadi pengakuan dosa. Ketika kita mengungkapkan di hadapan imam atau romo atau bapa yang pengakuan kita, Tuhan bilang apa? Akan melepaskan juga. Tapi kalau kita menyimpan dosa-dosa kita sekecil apapun, iblis mengintimidasi kita dan kita jadi teringat dosa-dosa kita. Ingat ya, apa yang kita mau lepaskan dari keterikatan dunia ini, dosa-dosa kita, kita ungkapin di hadapan imam. Sakramen tobat, itu luar biasa. Tuhan seperti dosa kita yang bertubi-tubi itu dihapus. Dan ini yang saya lakukan ketika retret terakhir penyembuhan ilahi di salah satu komunitas di Bogor. Saya begitu ungkapin perasaan saya berdosa pada Tuhan. Bahkan saya mengingat-ingat kembali dan Tuhan mengingatkan, ini lo dosa-dosamu lo. Tolong akukan atau lepaskan di dalam pengakuan dosa. Ada salah satu romo sebagai saksi hidup waktu retret itu saya mengakukan dosa.
Dosa sekecil apapun, baik dari masa kecil sampai dewasa. Dan ketika dapat absolusi dan penitensi, itu dunia itu serasa milik saya sendiri. Damai sekali. Luar biasa. Nah ingat ya, bahwa kita juga perlu mengaku dosa, melepaskan beban terikat kita di dunia ini. Lalu bagian ketiga dari Injil hari ini adalah apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, Dia akan mengabulkan. Kita sepakat 2-3 orang berkumpul, bukan di situ iblis hadir, tetapi Tuhan hadir. Ingat ya, dimanapun kita berada, di komunitas, di keluarga, kita meminta apapun, Tuhan kabulkan. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang keinginan kita, tapi Tuhan kabulkan. Karena apa? Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir atas nama Tuhan. Bukan atas nama kejengkelan, kemarahan sesama anggota komunitas atau keluarga, sakit hati, dendam. Tapi kita mau mengaku dosa, bahwa Tuhanlah sungguh Maha Pengampun. Dan kita sebagai murid-muridnya, karena Injil ini berkaitan dengan murid-murid, ya iyalah kita sesama anggota komunitas nggak usah sikut-sikutan lagi lah, nggak perlu ngejelekin dia, merusak citra diri dia, image-nya. Justru kita bangun. Para pengurus kita kumpul, kita diskusi. Loh ini loh kesalahan kamu sering telat. Atau ini loh kesalahan kamu terlalu congkak. Nah itu Injil hari ini mengingatkan kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita sebagai pengikut Kristus, murid Yesus, ingin tetap setia. Ingin tetap percaya pada Tuhan. Ingat janji Tuhan. Apapun yang kamu minta, bayangin. Bukan bim salah bim kadadakabra begitulah. Tapi atas nama Yesus Kristus. Kita mohon kepada Allah melalui Yesus dan Roh Kudus menyertai kita. Carilah dulu kerajaan Allah, cari dulu pertobatan, carilah dulu kebahagiaan bahwa kita ini adalah murid yang dikasih Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu kami boleh jadi pengikut-Mu. Menjadi murid-murid yang Kau kasihi. Tuhan, kami tahu komunitas kami punya masalah. Kami tahu masa depan kami terlalu dikhawatirkan. Kami terikat beban-beban dosa. Yang sama ini luka hati, luka batin. Yang membuat kami sakit dan kecewa kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hari ini kami mohon ampun dalam nama-Mu Tuhan. Karena ketika kami sepakat menjadi satu anggota keluarga komunitas, kami mau lepaskan pengampunan. Kami mau mengasihi satu sama lain. Kami mau jadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan, utuslah kami menjadi berkat dan terang bagi sesama yang miskin, lemah, difabel, dan terpinggirkan. Bahkan yang tidak bisa berdaya. Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan mengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah.